Halo pecinta kabel TIS, sudah lama ya saya nggak bikin konten kayak ginian, timelapse, montage build, kemudian penjelasan-penjelasannya gitu ya. Oke, kali ini ada PC rakitan, temanya adalah PC untuk konten kreator guys, yang mana ini serba putih, elegan sekali, pokoknya enak dipandang lah ya. Kira-kira kalau kita lagi ngedit-ngedit video itu, kalau ngelihat PC ini, wah semangat saya mengedit bertambah, kira-kira gitu guys. Oke, jadi apa saja komponen atau spek dari PC ini? Yang pertama saya mulai saja dari casing ya. Ini adalah casing putih MATX tergood looking kayaknya ya, yang harganya tidak terlalu mahal. Ini adalah Paradox Gaming Dragon Slayer. Casing ini gratis 3 fan teman-teman, 2 di atas dan 1 di belakang, yang mana ini sudah saya copot duluan. Ketiganya dipindahkan ke depan sebagai fan intake ya. Sayangnya casing ini RGB depannya tidak menyala guys. Sangat disayangkan ya. Selanjutnya ke motherboard, ada motherboard Legend sesuai namanya, ASRock B450M Steel Legend. Kenapa masih menggunakan motherboard B450 ya, padahal motherboard B550 itu udah keluar. Perbedaannya tentu saja yang paling utama yaitu PCIe Gen 4 ya pada motherboard B550. Sementara B450 ini masih PCIe Gen 3 ya. Simple guys, ini kan temanya PC untuk konten kreator pemula ya, yang budgetnya ditekan lah gitu. Nah, untuk mengoptimalkan PCIe Gen 4 tentu saja kita harus menggunakan VGA yang PCIe Gen 4 juga ya. Sementara harga VGA PCIe Gen 4 itu luar biasa sekarang guys. Jadi saya rasa B450 pun masih bisa diandalkan ya. Kemudian kita beralih ke prosesor. Di sini saya menggunakan Ryzen 5 2600 yang mana itu speknya editing banget ya, 6 core 12 thread guys. Nah, untuk editing video itu sebenarnya lebih mengandalkan prosesor ya. VGA itu hanya membantu akselerasi sedikit saja saat render ataupun preview video saat editing ya. Tapi yang berperan penting dalam editing video itu adalah prosesor guys. Jadi disarankan menggunakan prosesor yang core dan threadnya banyak ya. Ini 6 core 12 thread ya. Alternatifnya tentu saja Ryzen 3 3100, 4 core 8 thread itu juga udah lumayan ya. Kemudian yang lebih gahar bisa jadi teman-teman mengambil Ryzen 5 3600, itu GG banget prosesornya ya. Lalu selanjutnya ada CPU cooler. Ini ada HSF Tower dari PC Cooler guys, PC Cooler GIX 4S. Kenapa memilih ini? Simple saja, karena harganya 200.000 ya. Sudah dapat CPU cooler 4 pipa dengan fan 12 cm. Mantap kan? Nah, ini ngomong-ngomong, fan-nya saya pindahkan ke belakang, yang ditempel ke heatsink diganti dengan ID cooling, karena lebih cocok saja sepertinya kalau warna putih di depan ya. Selain itu, ID cooling ini RPM-nya lebih tinggi guys, yaitu 1800 RPM ya. Sementara fan yang punya PC cooler ini sendiri itu 1600 RPM. Fan ini sendiri sudah saya cat. Jadi jangan coba-coba cat fan ya guys, karena ternyata sulit sekali main cat, terutama bagian-bagian yang gimana ya, banyak-banyak celah-celahnya gitu. Nah, selanjutnya kita ke RAM dan SSD teman-teman. Video ini didukung oleh tim ya. Terima kasih untuk tim grup yang sudah mensupport video ini. Pertama ada RAM tim T-Create Classic 2x8GB 3200 MHz. Nah, untuk konten kreator ataupun gaming ya, itu RAM 8GB sudah mentok guys, sudah nggak cukup lagi untuk kebutuhan sekarang ya. Jadi untuk rakit PC disarankan sekarang menggunakan RAM 2x8GB. Nah, RAM dari tim ini sendiri sudah 3200 MHz speednya teman-teman, mantap sekali. Kemudian heatsinknya itu warnanya putih agak-agak silver gitu ya, matching sekali dengan ASRock Steel Legend ini. Untuk alternatif lain sendiri itu teman-teman juga bisa menggunakan RAM putih lain. Tim sendiri itu ada membuat RAM putih yang mantap jiwa ya, misalnya RAM tim Delta atau tim Nighthawk ya, yang warna putih itu lebih mantap lagi guys kalau dipasang ke sistem ini. Selanjutnya storage ya. Di sini single storage saja teman-teman, satu buah SSD 1 TB saja. Ini juga dari tim T-Create Classic juga namanya guys. Kemudian ini kenapa masang SSD-nya di sini? Ya, biar tampil beda aja guys. Kalau di situ nggak kelihatan ya, kalau di sini bisa show off gitu SSD. 1 TB boy. Oh, nggak ada tulisan 1 teranya ya. Paling tidak udah bisa pamer, paling tidak bisa pamer SSD lah. SSD ini sendiri udah kayak
kewajiban sekarang ya. Sekurang-kurangnya itu PC rakitan harus menggunakan SSD SATA seperti ini guys, walaupun tidak SSD M2 atau NVMe ya, sekurang-kurangnya pakailah SSD SATA ya. Apalagi untuk content creator gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan SSD 1 tera seperti ini, nah nanti loadingnya, import ekspornya bakalan lebih cepat guys ya. Selanjutnya ada VGA card. Wah, VGA card ya. Saya bingung guys mau ngasih VGA apa untuk sistem ini. Kalau misalnya diambil VGA card berwarna putih yang seimbang lah katakan dengan sistem ini, itu bisa dibilang GTX 1050 Ti atau 1660 dari Galax ya. Tapi itu langka banget ya, dan harganya juga mahal saat ini. Jadi saya chat aja RX 460 ini guys, dan dikasih backplate ya, lumayan lah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk edit-edit video tuh lebih mengandalkan prosesor ya. VGA ini hanya membantu boost saat rendering dan preview video saja. Itu kalau Nvidia menggunakan CUDA-nya ya, CUDA acceleration, sementara AMD itu menggunakan OpenGL. OpenGL apa OpenCL? Ya itulah pokoknya guys. RX 460 ini sudah sangat mantap ya, sampai edit video 4K ini udah lancar jaya guys. Apalagi udah ditopang sama RAM yang speednya kencang tadi 3200 MHz dan prosesor yang 12 thread guys. Itu nggak ada masalah sama sekali dalam edit-edit video sebenarnya. VGA ini dibutuhkan yang lebih kuat tentu saja untuk rendering atau editing 3D. Nah itu baru mengandalkan VGA guys. Jadi kalau edit-edit video itu masih ke prosesor ya. Kemudian terakhir ada jantung rakitan kita. Jadi PC content creator ini mungkin kerjaannya lama ya, atau hidupnya lama, bisa mungkin bukan hidupnya ya, on-nya lama mungkin ya, 12 jam atau mungkin 24 jam nggak berhenti-berhenti. Maka dari itu berikanlah power supply yang tangguh guys, minimal 80 plus 500 watt dari brand yang ternama. Di sini sendiri saya menggunakan Seasonic S123 500 watt 80 plus bronze. Garansinya 5 tahun guys. Jadi hati tenang, rakitan nyaman, kerjaan enteng. Ya, kira-kira gitulah guys. Itulah dia semua komponennya guys. Berikut adalah daftar dan harga totalnya ya. Sekarang mari kita lihat seberapa kuat PC ini dalam editing video dan gaming ya. Let's go.
Oke teman-teman, itulah dia kesimpulannya. PC ini worth it sekali menurut saya untuk kita para content creator pemula terutama ya. Untuk gaming juga masih bisa diandalkan. Tinggal nanti kita upgrade saja ini VGA-nya ya. Kalau misalnya harga sudah bagus atau udah ada dana, ini sampai RTX 2060 Super yang warna putih kalau bisa ya. Itu udah nggak ada lawan ya. Baiklah teman-teman, sekian konten kali ini. Terima kasih kepada tim grup yang sudah support perakitan ini. Jangan lupa kunjungi marketplace dan Instagramnya ya guys. Ada banyak sekali item-item yang menarik di sana. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.